kalian akan pergi ke sebuah negeri, aku lepas kalian dengan nama Allah. La taqtulu sabiyan, kata Nabi, jangan bunuh anak kecil. Wa la taqtulu shaykhan fanian, jangan bunuh orang tua. La taqtulunna taqta'unna syajaratan, jangan potong pokok kayu. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. La ta'ridu satajiduna rijalan fis sawami, kalian akan berjumpa dengan gereja-gereja tua. Di dalam gereja tua akan ada pendeta-pendeta. La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta. Cari itu dalam agama lain. Agama lain kalau sudah berperang, ratakan mereka dengan tanah. Tapi Sayyidina wa Maulana Muhammad tidak. Kalian jumpa ibu hamil, jangan ganggu. Kalian jumpa anak kecil, jangan bunuh. Kalian tengok pohon korma, jangan hancurkan. Kalian tengok bangunan, jangan rusak. Kalau ketemu dengan pendeta, jangan ganggu, karena mereka bukan objek perang. Tertulis dengan tinta emas. Nabi SAW ketika memasuki kota Makkah Al-Mukarramah yang akan dihadapinya kafir Quraisy, pasukan yang dia bawa berapa? 10.000 orang. Kira-kira dari ujung ke ujung ada tak 10.000 nih? Ada, kata dia. Saya pula tak pandai ngitung. Saya iakan aja lah. Andai saya lah yang jadi pasukan panglimanya sekarang, di belakang saya ada 10.000 pasukan, saya akan masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah, akan berjumpa dengan orang kafir Quraisy yang dulu meludahi, yang dulu mengejek, menyiramkan kencing onta, menyiramkan kotoran onta, yang pernah mencekik. Apa yang akan terjadi? Saya akan katakan, hancurkan rumah mereka. Tapi ketika panglima perang bernama Sa'ad menghuduskan pedang, apa kata dia? Hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Nabi memanggil Sa'ad. Ta'al Sa'ad, sini Sa'ad. Apa yang kau katakan tadi? Ini hari balas dendam. La, tidak Sa'ad. Hadza yaumul marhamah, ini hari berkasih sayang. Begitu Nabi merubah. Ini bukan hari balas dendam, ini hari kasih sayang. Abu Jahal sudah mati, Abu Lahab sudah mati, Abu Sufyan belum mati. Abu Sufyan ada, musuh bebuyutan Nabi yang dulu memerangi Nabi. Apa kata Nabi? Man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia tidak akan diganggu. Begitu kalau bermusuhan, itu musuh kamu. Iya, siapa yang masuk ke rumah dia, kalian tidak akan diganggu. Andai saya yang jadi nabi waktu itu, apa kata saya? Abu Sufyan musuh bebuyutanku, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, ku jamin non-job. Bukan main sakitnya hatiku sama dia. Tapi Nabi SAW tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia datang membawa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, semesta alam mendapat rahmat. Hanya saja ustadz-ustadz, janganlah ceramah pakai kata-kata yang provokatif. Ini ustadz ceramah pakai kata-kata keras. Ada saudara kita yang mulai tertarik ingin masuk Islam, melihat kelembutan Islam, melihat kebersihan Islam. Tiba-tiba dia dengar ceramah, dibukanya kaca, dengar. Apa kata ustadz? Ustadz itu pula mengatakan, siapa yang masuk Islam mesti disunat. Karena Nabi Ibrahim pertama kali disunat. Nabi yang pertama bersunat adalah Ibrahim. Umurnya 80 tahun. Disunat pakai kampak. Mendengar itu takut dia gitu. Padahal di situ disebut ikhtatana Ibrahim. Nabi Ibrahim berkhitan. Wa umruhu samanun. Umurnya 80 tahun. Bil Qudum. Di kampung bernama Kampak. Bukan pakai kampak. Begitu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Nah, jadi kita, kalau ada orang nanya, aku mau masuk Islam, kira-kira sakit tak? Tak terasa. Kau dulu waktu bersunat sakit? Macam dicubit sikit. Padahal kita pun tak ingat saking lamanya udah. Jangan pakai kata-kata yang multidimensi, multi-interpretasi. Apa kata yang dia pakai? Rukun Islam 5 perkara. Mendengar 5 perkara takutlah dia. Hanya 5 perkara, 1 perkara 25 juta gitu. Tak jadi dia masuk Islam. Padahal Islam ini luar biasa. Orang Islam ini yang tak menampilkan Islam dengan cara yang santun. Islam ini ibarat produk yang begitu hebat, bintang iklannya tak menarik.
Bayangkan kalau saya disuruh mengiklankan suplemen makanan bergizi. Mana ada orang saya? Makanlah ini, berat Anda akan stabil. Tak percaya, aku yakin tak yakin tengok iklannya dulu. Jadi Islam ini agama yang baik, bagus, indah di bawah naungan syariat Islam. Bangun tidur pagi, mata masih berkedip-kedip, nampak air tergenang. Apakah boleh? Tengok ajaran Islam. Bukan cerita masalah politik, ekonomi, perang. Itu terlalu besar. Masalah kecil. Idza staiqaza ahadukum min naumihi. Kalau engkau bangun tidur pagi, nampak ada air tergenang, jangan kau masuk tanganmu ke dalam. Kenapa? Kau basuh dulu di luar. Li'annahu la yadri aina batat yaduhu. Karena kau tak tahu tanganmu tadi malam nginap di mana. Cuci basuh dulu. Tengok, luar biasa. Nabi lewat di suatu makam, diambilnya pelepah korma, fasaqahu nisfain, dibelahnya, lalu ditusukkannya, dicucukkannya ke makamnya. Tusukkan pula sini. Kenapa kau tusukkan ke sini ya Rasulullah? Ini orangnya lam yastabri, kena azab kubur. Kenapa dia kena azab kubur? Lam yastanzih, karena tak berbasuh, tak cebok. Kita memang sarungan, pakai koko, pakai peci. Orang bilang kita kumal. Orang bilang apa tuh penampilannya? Tapi cebok. Untuk apa pakai jas, pakai dasi, tak berbasuh? Nah, Ustadz ngejek aja. Tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai makan sampai minum, sampai masuk WC, sampai masuk ke kamar mandi, diajarkan kaki mana yang duluan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Langkah kaki kiri duluan ketika masuk masjid. Itu semua mengajarkan lembutnya ajaran Islam. Kenapa? Karena kalau kita terapkan ini, diawali dari diri sendiri ke keluarga. Baik, ada saudara kita nun jauh di sana, hidung dia mancung, hidung kita pesek. Dia putih, kita hitam. Dia ganteng, kita tak pala ganteng. Tapi mereka sedang menghadapi serangan Israel pagi, petang, siang dan malam. Apa hubungan kita dengan Palestina? Kita sama-sama. Apa Pak Ustaz? Sama-sama setiap subuh mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pak Ustaz, saya mau pergi ke Palestina. Jangan. Kenapa Ustaz melarang? Kepergianmu ke Palestina bukan meringankan beban mereka, malah mereka makin repot membuatkan nasi uduk. Saya tak mau nanti baca koran 3 warga Kepri terbengkalai di Palestina kelaparan karena tak dapat sambal belacan. Maka kalau kita mau tolong apa? Ada kita punya duit, sumbangkan, bantukan. Kebetulan saya kuliah di Mesir 4 tahun, 99, 2000, 2001, 2002. Malam penggalangan dana untuk Palestina. Dibukalah karung beras. Situ dengan kepala mata saya sendiri menengok ibu-ibu membuka tangannya, diambilnya gelang. Orang Arab itu kan gelangnya banyak-banyak. Ke dalam. Penuh karung gelas. Saya mau kasih, waktu itu mahasiswa, tak pula ada duit, jadi saya lewatkan aja. Saya tengok dengan mata kepala sendiri, menengok bagaimana orang Mesir, perempuan-perempuan itu cincinnya. Andai di tempat kita dibuatkan karung beras, saya yakin ibu-ibu gini juga, cuma tengok mana yang paling kecil. Ini aja lah. Pas dibawa ke tukang emas, rupanya sepuhan pula. Kalau tak percaya, cobalah bawakan karung untuk penggalangan dana Palestina. Ustadz suuzon aja, mudah-mudahan suuzon. Tapi kenyataan insya Allah malam ini akan terkumpul untuk menolong saudara kita di Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di bawah Masjidil Aqsa, mereka katakan di situ ada Temple of King Solomon. Ini Masjid Aqsa harus dihancurkan rata dengan tanah. Nanti King Temple Solomon akan naik ke atas. Merdeka mereka, warna negaranya 2 saja, warna putih dan warna biru. Ada 1 garis di atas 1 garis di bawah, ada bintang segi 6 di tengah. Apa maknanya? Kalau Republik Indonesia, merah darahku, putih tulangku. Allahu Akbar,
Tapi kalau bendera ini satu garis biru di atas, satu garis biru di bawah, apa maknanya? Biru di atas adalah sungai Nil, biru di bawah adalah sungai Efrat. Sungai Efrat berada di Irak, sungai Nil berada di Mesir. Mereka ingin membuat negara besar, namanya Israelian, Greatest Israelian. Luasnya dari sungai Nil Afrika Utara ke sungai Efrat di Irak. Na'udzubillah, itu akan mereka wujudkan karena mereka ingin menguasai Palestina. Kenapa saudara-saudara kita di Palestina itu tidak transmigrasi saja? Kenapa mereka masih tetap bertahan di sana? Karena bagi mereka iskariman hidup mulia, au mut syahidan atau mati syahid. Maka jangan sampai kita mati, kita tak pernah memberikan bantuan kontribusi apapun. Yang punya duit, kasih duit. Yang bisa kirim rekening, kirimkan. Yang tak bisa, doa hari Jumat. Saya kalau khutbah Jumat tak pernah saya lupakan. Allahumma ansuril muslimin wal muslimat fi Palestin. Amin, kata jamaah. Tapi sebagian jamaah saya sudah kuat bersuara berdoa, mereka malah menunduk. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya merasa bangga luar biasa. Apa yang Ustaz banggakan? Malam ini berkumpul anak muda, pemimpin, anak-anak, ibu-ibu, orang tua, sejauh mata memandang, sampai tak nampak lagi batasnya, gelap karena silau lampu. Entah mana mobil, entah mana orang, macam lautan terasa di tengah samudra rasanya, berceramah macam Nabi di padang Arafah rasanya, padahal belum hari Arafah lagi, macam kemah-kemah padang Arafah. Ini semua akan menjadi saksi di hadapan Allah nanti insyaallah. Mudah-mudahan anak-anak muda Kepri ini semuanya istiqomah insyaallah. Anak muda yang kata orang terbagi tiga, yang sebelah kanan ini mutmainnah, bawaannya mau pengajian aja, mutmainnah. Yang sebelah kiri ini ammaratum bisu, mabuk, narkoba, zina. Yang tengah ini pula lawamah, tergantung mana SMS yang banyak. Ayo kita ngaji ke lapangan Pamedan yuk, ayo kita pergi pengajian di Masjid Agung yuk, ayo kita karaoke yuk. Tidak, aku yang bayar, ayalah. Maka semuanya insya Allah menjadi anak-anak muda yang mutmainnah. Terus adakan acara-acara seperti ini. Tak bisa di tanah lapang, di masjid. Tak bisa di masjid, di surau, di musola, di langgar. Tak juga bisa di rumah. Di rumah mesti ada keluarga kecil yang membangkitkan semangat. Bapaknya, ibunya, orang tuanya. Kalau di rumah tak juga ada, mati aja lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan menolong kita. Bangga menengok pak-pak polisi malam ini. Saya dari ujung tadi sampai ke depan disambut oleh Pak Polisi. Pak Polisi datang pengajian, luar biasa. Ini kadang di tempat lain baru jadi hansip datang mau ngaji. Polisi ngaji, luar biasa. Jadi kalau ada kecurigaan, Ustadz Somad mau ditangkap polisi karena katanya anti kebinekaan, tak ada. Isu aja tuh. Jangan kalian percaya. Karena udah banyak juga yang percaya, tak jadi saya diundangnya. Katanya saya anti kebinekaan. Saya ini paling cinta NKRI harga mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari yang penuh barakah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Banyak cakap saya ini menyinggung perasaan tak berkenan di hati hamba Allah yang dhaif Abdul Somad, mohon maaf. Jangan lupa kita saling mendoakan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.